Apa yang menjadi ancaman bagi orang yang berbuat gulul atau korupsi ini? Yang pertama, orang yang menyelewengkan dana atau mengambil dana yang tidak haknya itu, nanti di akhirat dia akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 161. Wa ma kana linabiyyin ayyaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul, dan tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Seorang nabi tidak mungkin berbuat korupsi dalam membagi harta rampasan perang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat ghulul, barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari akhirat, pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dia khianatinya, apa yang dia khianatkan tadi. Jadi ini menjadi satu dalil orang yang berbuat ghulul nanti di akhirat dia dipermalukan di hadapan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti dia akan membawa sekecil apapun barang yang dikorupsinya itu, dan itu nanti akan dibawa pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dikerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak akan dianiaya, tidak akan dizalimi. Bahkan nanti dalam sebuah riwayat hadis Nabi menyampaikan, "Man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyaton." Barang siapa yang kami amanahi untuk suatu pekerjaan, orang yang sudah diangkat menjadi seorang pegawai misalnya, orang yang sudah diangkat menjadi karyawan, fakatamaha mikhyaton, lalu dia menyembunyikan atau menggelapkan barang yang bukan haknya. Dia ambil barang tersebut yang mestinya ini milik perusahaan, yang mestinya ini milik lembaga, milik toko misalnya, kemudian dia ambil mikhyaton, meskipun itu hanya sebuah peniti. Peniti ini apa mriki? Paket nih. Kan ini barang kecil, barang remeh. Harganya juga enggak mahal. Barang siapa yang sudah dipekerjakan, diangkat menjadi seorang pegawai, kemudian dia mengambil yang bukan haknya tadi, meskipun hanya sebesar peniti, fama fauqahu, atau mungkin yang lebih besar dari peniti, kana gululan, maka itu juga sudah menjadi perbuatan gulul, bentuk korupsi, ya'ti bihi yaumal qiyamah. Maka nanti pada hari akhirat orang tadi akan dipermalukan di akhirat. Dia akan membawa peniti itu sebagai bukti bahwa dia dulu telah berbuat ghulul. Siapapun yang berbuat korupsi, nanti di akhirat yang dikorupsi itu akan dipikul di pundaknya. Nah, ngapunten kalau yang dikorupsi ini berhektar-hektar lahan, kira-kira pripun ini ya? Itulah yang akan dipikulkan di pundak orang yang melakukannya. Ya, jangankan lahan yang berhektar-hektar, ya, pohon-pohon yang beratus-ratus pohon ya, peniti saja itu loh, kalau ngapunten kita ambil dengan tidak hak, itulah yang nanti kita akan pikul di pundak kita, bahwa dulu di dunia kita pernah mengambil peniti yang tidak layak itu. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, perbuatan gulul, penyelewengan dan pengkhianatan terhadap harta rampasan itu juga menjadi penghalang pelakunya untuk masuk surga. Tadi nggih, bahkan seorang mujahid fisabilillah sekalipun, ketika dia dalam kondisi mati syahid dalam satu pertempuran, dalam satu peperangan, kemudian dia melakukan perbuatan gulul ini, mengambil harta rampasan sebelum dibagi, perbuatan kecil ini yang menyebabkan dia terhalang untuk masuk surga. Dan ini pernah diceritakan dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah.
Dari Abu Hurairah meriwayatkan, pada saat kami menaklukkan Khaybar, pada perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, maka kata sahabat Abu Hurairah, kami tidak mendapatkan harta rampasan perang pada waktu itu berupa emas dan perak. Yang kami dapati hanya binatang ternak, ada sapi, ada unta, barang-barang peralatan, kebun kurma. Ini yang kami dapati dalam peperangan tersebut sebagai harta rampasan perang. Karena di perang Khaybar tentu Nabi menang dalam peperangan melawan orang-orang Yahudi ini. Maka harta rampasan perangnya pada waktu itu berupa aset, ya, bukan berupa emas dan perak, tapi berupa sapi, unta, terus nanti barang-barang peralatan serta kebun kurma. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Wadi Qura. Ini satu lembah sebelum kota Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu memiliki seorang budak yang bernama Mid'am, yang dahulu dihadiahkan oleh Bani Dhobab. Kemudian setiba di lembah tersebut, kemudian budak tersebut menambatkan unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba jamaah yang dirahmati Allah, muncul dari arah yang tidak disangka-sangka anak panah yang melesat dan persis mengenai budak Nabi yang bernama Mid'am tadi. Kemudian dia meninggal dunia terkena anak panah dalam kondisi masih suasana perang itu. Maka para sahabat pada waktu itu menyangka, wah ini pasti Mid'am ini masuk surga ini, dia mati syahid ini. Karena masih dalam kondisi suasana perang, membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikatkan untanya Nabi, tiba-tiba dipanah oleh musuh sampai meninggal. Para sahabat meyakini, ya Rasulullah selamat, pasti sahabat Mid'am ini masuk surga. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bal, kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi inna syamlah allati asabaha yawma Khaybar minal maghanim lam tusibhal maqasim satashtailu alaihi naron. Nabi kemudian bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah sesungguhnya jubah yang disembunyikan, jubah yang disembunyikan oleh sahabat Mid'am ini, ya, pada saat sebelum pembagian harta rampasan perang pada saat Yaumul Khaybar, lam tusibhal maqasim, padahal pada waktu itu belum dibagi harta rampasan perang, satashtailu alaihi naron, baju atau jubah yang disembunyikan, padahal belum waktunya membagi harta rampasan perang, baju jubah inilah yang menjelma menjadi api yang membakar sahabat Mid'am tadi. Ini kan luar biasa nggih, jamaah dirahmati Allah. Ya, padahal cuma baju, ya, baju jubah yang semestinya ini ya secara nilai ya murah gitu kan, dibandingkan dengan harta rampasan perang tadi, ya, ada kebun kurma, ada perlengkapan-perlengkapan yang lain, termasuk ada binatang ternak tadi, ada unta, kuda dan seterusnya. Sahabat Mid'am ini hanya mengambil jubah saja. Apa sih, mungkin pikirannya berapa sih harga jubah, tapi kata Nabi apa? Sungguh jubah yang diambil oleh sahabat Mid'am ini, meskipun dia mati syahid di medan tempur, baju ini atau jubah ini yang semestinya nanti menjadi harta rampasan perang, sebelum dibagi sudah diambil, harta ini sudah menjadi atau menjelma menjadi nyala api yang sedang membakarnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan ya bahwa perbuatan gulul ini bukan perbuatan yang sepele.